Mayor Gugun Gunawan adalah seorang perwira tangguh Kopassus yang dikenal tak gentar menghadapi musuh. Namun kali ini ia harus berhadapan dengan lawan yang mengenakan seragam yang sama dengan aparat hukum. Letnan Muda Ratih Maharani, yang idealis dan cerdas, terlibat dalam misi ini untuk menemukan kebenaran, meski ia sadar bahwa ancaman bisa datang dari mana saja. Di sisi lain, Bribtu Bima Wardana, seorang polisi muda, menjadi saksi dilema moral yang mengguncang hatinya ketika ia harus memilih antara kesetiaan dan keadilan. Di jalan raya yang padat, di bawah tekanan waktu, drama kehidupan dimulai dengan sebuah pemeriksaan motor biasa yang berujung pada rahasia mengerikan. Namun selanjutnya, sebuah kejar-kejaran membuat napas tertahan, sorakan warga berubah menjadi jeritan, dan suasana yang tadinya biasa mendadak berguncang penuh kengerian. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Rizal Mahendra, seorang sopir ojek online, berdiri di depan sebuah kantor media lokal sambil memegang sebuah amplop coklat yang berisi bukti video rekaman tilang ilegal. Wajahnya penuh amarah saat ia berkata kepada wartawan, "Saya harus memastikan orang-orang tahu tentang ini." Di jalan raya dekat lokasi kejadian, polisi lalu lintas tampak menghentikan kendaraan secara acak, mengumpulkan uang tunai dari pengendara yang tampak bingung dan terintimidasi. Wartawan yang menerima laporan Rizal tampak serius, menanyakan dengan tegas, "Pak Rizal, Anda yakin ini bukan hanya kasus satu atau dua orang? Bukti ini akan menjadi besar." Rizal menjelaskan bahwa dirinya bukan satu-satunya korban dan menyebut nama beberapa pengemudi lain yang juga menjadi target, tetapi takut berbicara karena ancaman dari aparat. Di tempat lain, Mayor Gugun Gunawan sedang menerima panggilan dari atasannya di Kopassus, yang menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan dugaan jaringan korupsi besar yang melibatkan polisi. "Anda akan memimpin misi ini, Gugun," kata atasannya dengan suara tegas. "Tapi Anda harus tahu, ini bukan sekadar kasus kecil. Lawan kita adalah mereka yang memiliki pengaruh." Gugun mengangguk sambil memandang layar komputer yang menunjukkan klip video viral, di mana seorang polisi terlihat mengancam seorang pengendara, "Kamu mau ditilang atau selesai di sini." Ketika video itu terus menyebar di media sosial, reaksi publik mulai meluas, dan tagar tilang ilegal menjadi trending, membuat pihak kepolisian mulai merasa tertekan untuk merespons. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bersihkan nama institusi?" gumam Gugun sambil bersiap mengatur strategi. Tangannya menggenggam erat laporan awal yang diserahkan oleh atasannya. Namun, di balik kesibukan ini, seseorang di kepolisian dengan pangkat tinggi memandang video itu di layar laptopnya sambil berkata dengan senyum sinis, "Mereka tidak akan pernah bisa menyentuh saya." Di markas Kopassus, Gugun berdiri di ruang briefing bersama Letnan Muda Ratih Maharani, seorang perwira muda yang dikenal dengan kecerdasannya. Ketika atasannya berkata, "Operasi ini harus berlangsung tanpa jejak." Ratih mengangguk dengan serius, membuka peta digital di layar dan menunjukkan lokasi kejadian utama. "Ini persimpangan yang paling sering digunakan. Aktivitas mereka terpusat di sini." Gugun berkata, "Kita tidak hanya harus menghentikan mereka, tetapi juga memastikan kita tahu siapa yang berada di balik semua ini." Di tempat kejadian, polisi lalu lintas yang diduga terlibat dalam tilang ilegal tampak santai sambil bercanda. Namun mereka langsung waspada ketika melihat sebuah kendaraan tak dikenal berhenti tak jauh dari sana. Ratih yang menyamar sebagai pengendara motor tampak kesulitan memarkirkan kendaraannya di dekat tempat kejadian, sementara Gugun mengamati dari kejauhan melalui kamera kecil yang tersembunyi di helmnya. "Dia datang," bisik salah satu polisi sambil melirik Ratih dengan curiga. Namun mereka segera kembali beraksi ketika sebuah truk berhenti untuk pemeriksaan. Ratih mencatat setiap gerakan mereka, termasuk saat mereka memaksa sopir truk memberikan uang tunai dengan ancaman akan menyita kendaraannya. Sementara itu, Gugun menerima pesan dari informannya di kantor polisi, yang menyebutkan bahwa ada seorang petinggi yang melindungi operasi ini, tetapi identitasnya masih belum jelas. "Jika kita tidak segera bertindak, mereka akan menutup semua bukti," kata Gugun kepada Ratih melalui alat komunikasi kecil di telinganya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, salah satu polisi melihat sesuatu yang mencurigakan di motor Ratih, membuat suasana di tempat itu berubah tegang dalam sekejap. Di sebuah kafe kecil, Gugun dan Ratih duduk sambil menganalisis video rekaman mereka. Sementara Ratih berkata, "Kita punya bukti cukup untuk menyeret mereka ke meja hijau, tapi kita masih butuh lebih banyak nama." Gugun mengangguk sambil memeriksa daftar nama yang diberikan oleh Rizal. "Kita harus temukan siapa yang mengontrol mereka dari dalam." Sementara itu,
Bribtu Bima Wardana, seorang polisi muda yang merasa bersalah terlibat dalam jaringan itu, berjuang dengan dilema moralnya di kantor, mencoba menghindari tatapan atasannya, Brigadir Arman Saputra. "Kamu terlihat gugup, Bima," kata Arman sambil menepuk pundaknya. "Ingat, kita semua ada di perahu yang sama, jadi jangan coba-coba melompat." Gugun dan Rati mendekati Rizal di rumahnya untuk mendapatkan lebih banyak informasi, dan Rizal memberikan dokumen yang menunjukkan bahwa beberapa nama lain, termasuk Aibda Surya, sering bertugas di lokasi tersebut. Di tempat lain, Rati mencoba menghubungi seorang sumber anonim yang bekerja di pengadilan untuk mendapatkan catatan resmi slip tilang yang tidak pernah diproses. "Ini lebih besar dari yang kita duga," kata Rati sambil menunjukkan dokumen kepada Gugun. "Lihat, ini melibatkan beberapa distrik lain." Gugun menyadari bahwa skala operasi ini membutuhkan koordinasi yang lebih besar. Namun waktu mereka terbatas karena media sudah mulai menggali lebih dalam tentang kasus ini. "Mereka tahu kita mulai bergerak," kata Gugun dengan nada serius. "Kita harus lebih cepat sebelum mereka menghancurkan semua bukti." Namun, pada malam itu, rumah Rizal dilempari batu oleh orang tak dikenal, membuat keluarganya ketakutan dan memaksa Gugun untuk memindahkan mereka ke lokasi aman. Di tengah malam, Gugun dan Rati memasang kamera pengintai di lokasi strategis di dekat persimpangan yang menjadi pusat operasi jaringan tilang ilegal. Kamera tersebut dirancang untuk merekam aktivitas selama 48 jam penuh, memastikan setiap gerakan para pelaku terekam dengan jelas. "Besok pagi, kita akan mendapat semua yang kita butuhkan," kata Gugun sambil memeriksa ulang posisi kamera untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Sementara itu, di kantor polisi, Brigadir Arman memimpin rapat kecil dengan beberapa anggota jaringan, memberikan arahan tentang cara menghindari perhatian media. "Kita tidak akan terganggu jika semua orang tetap bermain sesuai aturan," kata Arman sambil melirik Bima, yang tampak gugup dan terus menghindari kontak mata. Keesokan paginya, tim Gugun memantau kamera dari jarak jauh dan merekam momen ketika seorang sopir dipaksa menyerahkan uang kepada salah satu anggota polisi. "Mereka tidak tahu kita sedang melihat semuanya," gumam Rati dengan nada puas sambil mencatat waktu dan identitas para pelaku. Namun, di sore hari, salah satu pelaku menyadari keberadaan kamera tersembunyi, membuat mereka mulai panik dan mencari siapa yang memasangnya. Gugun segera memutuskan untuk mengambil kamera sebelum para pelaku menemukannya. Namun saat ia tiba di lokasi, seorang polisi menghadangnya dengan wajah penuh kecurigaan. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya polisi itu dengan nada tajam, sementara Gugun berpura-pura menjadi teknisi jalan untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Gugun memasuki kantor polisi dengan pakaian biasa, membawa sebuah tas kecil berisi dokumen untuk menyamar sebagai warga yang sedang mengurus surat kehilangan. Di ruang tunggu, ia mengamati para petugas yang sibuk dengan berkas-berkas, tetapi memperhatikan tumpukan slip tilang yang terlihat tidak sesuai prosedur di meja samping. Ketika salah satu petugas lengah, Gugun dengan cepat memotret beberapa dokumen yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah denda resmi dan slip tilang yang diarsipkan. Ratih, yang menunggu di luar dalam kendaraan, segera memproses foto-foto tersebut dan menemukan pola yang mengarah pada manipulasi besar-besaran. "Ini bukan hanya praktik individu, Gugun. Nama Aibda Surya Cahyadi muncul di beberapa dokumen ini," kata Rati sambil menunjuk layar laptopnya. Gugun mengangguk, mencatat nama-nama yang sering muncul dalam dokumen tersebut untuk dipastikan keterlibatannya. Saat salah satu petugas mulai mendekati tempat dokumen tersebut tersimpan, Gugun dengan santai berjalan menuju pintu keluar, berpura-pura menjawab telepon. Di luar kantor, ia memberitahu Rati untuk segera mengirimkan data ke markas Kopassus agar dapat diamankan. "Ini baru awal," kata Gugun sambil mengencangkan tas di bahunya. "Mereka akan semakin waspada jika kita bergerak terlalu cepat." Namun, di balik pintu kaca kantor polisi, seseorang memperhatikan Gugun keluar dengan tatapan curiga, membuat situasi semakin tegang. Di malam hari, saat Gugun sedang menyusun laporan di rumahnya, ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal. Suara di seberang berbicara dengan nada dingin, "Hentikan sekarang, atau keluargamu akan membayar harganya." Gugun menghentikan pekerjaannya sejenak, matanya memandang berkeliling ruangan dengan penuh kehati-hatian. Namun ia tetap tenang dan menjawab, "Kalau Anda tahu siapa saya, Anda seharusnya tahu ancaman itu tidak ada gunanya." Setelah menutup telepon, Gugun segera memanggil Rati untuk memastikan tim mereka tetap dalam kondisi siaga penuh, terutama dengan adanya ancaman terhadap keluarganya. Rati menyarankan agar mereka segera memindahkan data yang sensitif ke tempat aman. "Kita tidak tahu sejauh mana pengaruh mereka, Gugun. Jangan sampai mereka menghancurkan bukti ini." Pada saat yang sama, di tempat lain, orang yang menelepon tadi berbicara dengan petugas tinggi lainnya.
Dia terlalu keras kepala, kita perlu langkah lebih besar untuk menghentikannya. Gugun memutuskan untuk tidak memberitahu keluarganya tentang ancaman tersebut agar mereka tidak panik, tetapi memasang sistem pengamanan tambahan di rumahnya. Saat Ratih sedang memantau aktivitas online, ia menemukan beberapa percakapan di media sosial yang mengarah pada upaya intimidasi terhadap saksi-saksi yang terlibat. Gugun menyadari bahwa mereka harus bergerak lebih cepat sebelum tekanan psikologis ini menghambat penyelidikan. Ketika malam semakin larut, sebuah kendaraan mencurigakan berhenti di depan rumah Rizal, memaksa Gugun untuk mengirimkan tim untuk berjaga-jaga di lokasi tersebut. Ini bukan sekadar ancaman, mereka ingin kita gagal, gumam Gugun sambil memeriksa senjata kecil di lacinya, bersiap untuk segala kemungkinan. Di pagi hari, Bribtu Bima Wardana berjalan dengan langkah tergesa-gesa di lorong kantor polisi, matanya terus mengawasi sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan kegelisahannya. Ia akhirnya memberanikan diri untuk bertemu Gugun di sebuah warung kecil di pinggir kota, tempat yang dianggap aman untuk berbicara. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa merahasiakan ini, katanya dengan suara pelan, sambil menyerahkan sebuah flash disk kepada Gugun. Gugun membuka flash disk tersebut di laptopnya dan melihat beberapa dokumen internal yang membongkar modus operandi jaringan tilang ilegal, termasuk aliran dana ke beberapa petinggi. Informasi ini sangat penting, Bima, tapi kamu tahu risikonya, kan? Tanya Gugun dengan nada serius, matanya menatap tajam ke arah polisi muda itu. Bima mengangguk, tetapi ia juga mengungkapkan rasa takutnya terhadap Brigadir Arman. Kalau dia tahu saya berbicara, saya selesai. Gugun meyakinkan Bima bahwa ia akan dilindungi, namun dalam hati Bima masih merasa ragu apakah keputusan ini benar atau tidak. Di saat yang sama, Ratih sedang memverifikasi informasi di flash disk tersebut, memastikan bahwa data tersebut cukup kuat untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dia memberi kita jalan masuk, tapi kita harus berhati-hati. Kalau kita salah langkah, dia yang pertama akan jadi korban, kata Ratih sambil memeriksa laporan tersebut. Bima meninggalkan pertemuan itu dengan rasa lega, tetapi ia tidak menyadari bahwa seseorang dari kejauhan mengawasinya dan mencatat setiap gerakannya. Gugun dan Ratih mempersiapkan operasi kecil di salah satu lokasi tilang ilegal yang sering digunakan oleh jaringan Arman dan Ibda Wawan, memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut strategis. Ketika pagi tiba, tim Gugun memantau dari kejauhan, melihat Arman dan beberapa polisi lain mulai menghentikan kendaraan secara acak untuk memeras pengemudi. Sebuah truk besar berhenti di titik pemeriksaan, dan Arman dengan nada mengancam berkata kepada sopir, "Kalau tidak bayar, kamu tahu apa yang akan terjadi, kan?" Kamera menangkap semua aktivitas tersebut, termasuk momen ketika uang tunai berpindah tangan dan langsung dimasukkan ke dalam kantong salah satu petugas. Gugun, yang memantau dari kendaraan pengintai, berkata, "Ini yang kita butuhkan, tapi kita harus bertindak cepat sebelum mereka curiga." Ratih mencatat waktu dan identitas semua orang yang terlibat, memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Ketegangan meningkat ketika salah satu anggota jaringan mendapati kamera kecil yang terselip di dekat pos pemeriksaan. "Apa ini?" tanya salah satu polisi dengan wajah bingung, sementara yang lain mulai memeriksa area sekitarnya dengan panik. Gugun segera memberikan perintah kepada timnya untuk mengevakuasi kamera sebelum mereka menemukan alat lainnya. Dalam kekacauan tersebut, Gugun dan Ratih berhasil mengambil bukti yang sudah terkumpul, tetapi mereka tahu bahwa aksi mereka telah diketahui, membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Di ruang briefing kecil, Ratih menempelkan papan dengan foto-foto dan dokumen yang menunjukkan keterkaitan antara Ibda Wawan dengan kasus tilang ilegal. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk pada salah satu laporan. Wawan dipindahkan dari 3 distrik berbeda, dan setiap kali, ada laporan dugaan korupsi yang hilang begitu saja. Gugun membaca dengan seksama dokumen itu dan mendapati bahwa Wawan memiliki hubungan dekat dengan beberapa petinggi yang berpotensi melindunginya. Di luar ruang briefing, Ratih mendapatkan data tambahan dari informan di kejaksaan yang menunjukkan bahwa Wawan memiliki rekening yang mencurigakan dengan aliran dana besar tanpa asal-usul jelas. "Kita sudah punya pola," ujar Ratih, "dan Wawan adalah penghubung langsung ke sesuatu yang jauh lebih besar." Gugun memerintahkan Ratih untuk menggali lebih dalam, sambil menugaskan timnya untuk memantau aktivitas Wawan secara diam-diam. Di malam hari, tim Gugun menyusup ke rumah Wawan dan menemukan beberapa dokumen tambahan yang menyebut nama Kompol Dimas secara tidak langsung. Namun, dokumen tersebut tidak mencukupi untuk mengaitkan Dimas secara langsung, membuat Gugun frustrasi namun tetap waspada. "Ini bukan sekadar kasus korupsi jalanan," gumam Gugun. "Ini adalah jaringan yang dirancang untuk tidak pernah terungkap." Ratih meyakinkan Gugun bahwa mereka sudah di jalur yang benar,
meskipun waktu semakin mendesak untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Gugun mendapat informasi dari Bima bahwa Arman akan melakukan operasi besar di sebuah jalan raya utama pada sore hari, yang akan melibatkan banyak kendaraan berat. Gugun dan timnya mempersiapkan operasi penggerebekan di lokasi tersebut, dengan memasang kamera tersembunyi dan menempatkan tim pengawas di berbagai sudut. Ketika Arman dan timnya mulai menghentikan kendaraan, Gugun dengan sengaja memprovokasi dengan mengendarai sebuah mobil yang dihentikan oleh polisi tersebut. "Keluar, kita periksa surat-suratnya," perintah Arman. Namun ia terkejut ketika Gugun membuka pintu mobil dan memperlihatkan wajahnya. Arman berusaha menutup-nutupi aksinya, tetapi Gugun dengan tegas berkata, "Kamu sudah cukup bermain, Arman, ini akhir perjalananmu." Arman mencoba melarikan diri dengan menaiki motor yang terparkir di dekatnya, namun tim Gugun segera mengepungnya dengan sigap. Di tengah jalan yang penuh dengan pengendara yang berhenti untuk menyaksikan, Arman akhirnya berhasil diamankan oleh tim Kopassus. Ratih mengamankan dokumen yang dibawa Arman, menemukan daftar nama lengkap dari semua anggota jaringan yang terlibat, termasuk posisi mereka di institusi terkait. "Ini bukan hanya tentang menangkap dia," ujar Gugun. "Ini adalah awal untuk membersihkan semuanya." Kompol Dimas Widodo duduk di ruang kerjanya, membaca laporan penangkapan Arman dengan ekspresi marah, lalu menghubungi salah satu kontaknya untuk mengatur tekanan terhadap tim Gugun. "Kita harus hentikan mereka sekarang," ujar Dimas dengan nada tajam. "Buat mereka sibuk dengan masalah lain sebelum mereka menemukan lebih banyak." Di markas Kopassus, Gugun menerima panggilan dari seorang pejabat tinggi yang memintanya untuk menghentikan penyelidikan dengan dalih menjaga kestabilan institusi. Gugun menjawab dengan tenang, "Tugas saya adalah menjaga stabilitas dengan cara yang benar, bukan melindungi mereka yang melanggar hukum." Ratih menyarankan agar mereka segera melibatkan media untuk mengungkap bukti yang mereka miliki, karena tekanan internal semakin membahayakan misi mereka. Gugun menghubungi seorang wartawan senior yang terpercaya dan memberikan sebagian informasi untuk memulai pemberitaan besar yang tidak bisa dihentikan. "Ini taruhan besar," kata Gugun kepada Ratih. "Tapi jika kita tidak melibatkan publik, mereka akan menekan kita hingga kita menyerah." Sementara itu, Dimas memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengawasi setiap gerakan tim Gugun dan mencoba mencari celah untuk menghentikan mereka. Di tengah tekanan tersebut, Ratih berhasil melacak komunikasi rahasia antara Dimas dan beberapa pejabat lainnya, memberikan mereka arah untuk penyelidikan selanjutnya. "Kita sudah terlalu dekat," kata Gugun dengan tegas, "dan mereka tahu itu. Ini saatnya kita membuat langkah terakhir." Dalam interogasi yang intens, Arman akhirnya mengakui bahwa dirinya hanyalah salah satu dari banyak anggota dalam jaringan yang dikelola oleh Ibda Wawan dan Aibda Surya. Gugun memanfaatkan tekanan psikologis untuk memaksa Arman memberikan dokumen rahasia yang menghubungkan jaringan ini ke tingkat lebih tinggi. "Saya hanya menjalankan perintah," ujar Arman dengan suara bergetar. "Mereka yang di atas lebih berbahaya daripada yang Anda bayangkan." Dengan informasi dari Arman, Ratih memverifikasi bahwa sebagian besar aliran dana dari kegiatan ini masuk rekening yang terkait dengan Kompol Dimas. Gugun segera mengirimkan laporan tersebut ke kejaksaan, meminta izin untuk menahan Wawan dan Surya sebagai langkah berikutnya. Di tempat lain, Dimas yang merasa terpojok mulai mengatur langkah untuk menghancurkan semua bukti yang bisa mengaitkannya dengan jaringan tersebut. "Jika mereka mendapatkan saya, seluruh jaringan ini akan runtuh," kata Dimas kepada rekan konspiratornya, sambil merencanakan pelariannya. Ratih dan Gugun merancang operasi untuk menangkap Wawan di sebuah restoran mewah, di mana ia sering bertemu dengan Dimas untuk membahas aliran uang. Dalam penangkapan dramatis, Wawan mencoba melarikan diri tetapi berhasil ditangkap dengan bukti lengkap yang dipegang oleh tim Gugun. Dengan Wawan dan Arman dalam tahanan, Gugun menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah menangkap dalang utama, Kompol Dimas Widodo. Di malam yang sunyi, Ratih mendapati sistem komunikasi tim mereka tiba-tiba terganggu, pesan-pesan penting tidak terkirim, dan layar komputer menunjukkan tanda-tanda peretasan. "Mereka tahu kita semakin dekat," ujar Ratih dengan nada tegas, sambil mencoba memulihkan sistem dan mengamankan dokumen yang berisi bukti krusial. Gugun segera menginstruksikan timnya untuk memindahkan semua data ke server rahasia yang tidak terhubung ke jaringan utama, menghindari kemungkinan sabotase lebih lanjut. Di tempat lain, Dimas berdiri di ruangan gelap sambil berbicara dengan anak buahnya. "Kita harus membuat mereka kacau sebelum mereka menyentuh bagian yang paling sensitif." Upaya sabotase terus berlanjut ketika salah satu tim Gugun melaporkan bahwa kendaraan mereka telah dirusak, memaksa mereka mencari alternatif untuk membawa dokumen ke lokasi aman. "Mereka bisa menyerang sistem kita, tapi mereka tidak bisa menghentikan kita,"
ujar Gugun dengan nada tegas, sambil memimpin konvo kecil untuk memindahkan bukti fisik. Ratih berhasil menemukan jejak digital yang mengarah ke seorang hacker yang bekerja untuk Dimas, tetapi tidak cukup untuk langsung menyeret Dimas ke pengadilan. Serangan ini justru membuat Gugun semakin yakin bahwa Dimas adalah dalang utama, dan ia menyusun strategi baru untuk melindungi tim dan bukti yang mereka miliki. Ini bukan hanya ancaman teknis, kata Ratih. Mereka mencoba membuat kita lengah, tapi kita tidak akan menyerah. Di malam itu, Gugun menyadari bahwa lawannya semakin agresif, namun ia memutuskan untuk bertahan dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Gugun menghadiri persidangan yang diatur untuk Arman, namun ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika saksi-saksi penting tidak dihadirkan. Di pengadilan, Arman bersikeras bahwa dirinya bertindak sendirian. Sebuah klaim yang jelas-jelas diatur oleh Dimas untuk menutupi keterlibatan jaringan yang lebih luas. Ratih yang duduk di galeri pengunjung menyaksikan dengan cermat bagaimana jaksa mengabaikan bukti-bukti yang jelas mengarah pada konspirasi besar. Ini bukan persidangan, ini pertunjukan, gumam Ratih dengan nada kesal, sambil mencatat detail-detail kejanggalan yang bisa digunakan nanti. Gugun kemudian menghubungi Rizal dan beberapa korban lain untuk bersiap menjadi saksi dalam persidangan berikutnya, memastikan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan. Di luar ruang sidang, media mulai meliput kasus ini dengan lebih intens, terutama setelah beberapa korban memberikan kesaksian mereka kepada wartawan. Gugun menyadari bahwa tekanan publik bisa menjadi senjata mereka, dan ia mendorong para korban untuk berbicara lebih banyak tentang pengalaman mereka. Sementara itu, Dimas terlihat santai di kantornya, merasa yakin bahwa persidangan palsu ini akan cukup untuk menghentikan penyelidikan lebih jauh. Namun, di balik layar, Ratih berhasil menghubungi seorang jaksa independen yang bersedia memproses bukti baru yang mereka kumpulkan. Ini belum selesai, ujar Gugun dengan nada penuh tekad, sambil mempersiapkan langkah untuk menghancurkan skema persidangan palsu ini. Gugun menerima informasi bahwa Arman, yang semakin terpojok, berencana melarikan diri bersama beberapa anggota jaringan lainnya menuju perbatasan kota. Dengan cepat, Gugun memimpin rapat darurat di markas, memetakan rute pelarian yang kemungkinan besar akan digunakan oleh kelompok tersebut. Mereka akan mencoba melewati jalan raya ini, ujar Ratih sambil menunjuk pada sebuah peta digital yang menunjukkan lokasi pemeriksaan kendaraan. Gugun memerintahkan timnya untuk memasang blokade di beberapa titik strategis, sementara ia sendiri akan memimpin penangkapan di lokasi utama. Saat pagi tiba, tim Kopassus bergerak ke lokasi, mengenakan penyamaran untuk mengawasi aktivitas Arman dan kelompoknya. Tidak butuh waktu lama hingga mereka melihat Arman memimpin sebuah konvo kecil yang mencurigakan, melintas di salah satu jalan utama. Gugun memberi perintah untuk bergerak, dan timnya segera mengepung kendaraan tersebut dengan koordinasi yang sempurna. "Berhenti, Anda semua ditahan," teriak Gugun sambil menunjukkan surat perintah penangkapan, membuat Arman dan kelompoknya panik. Beberapa anggota jaringan mencoba melawan, namun dengan cepat dilumpuhkan oleh tim Kopassus yang telah bersiap. Penangkapan ini menjadi awal dari langkah besar untuk menghancurkan jaringan yang lebih luas, tetapi Gugun tahu bahwa permainan ini belum selesai. Di tengah keramaian jalan raya, Arman yang duduk di salah satu kendaraan melihat keberadaan tim Kopassus, membuatnya segera memberi perintah kepada sopir untuk melarikan diri. Gugun yang sudah memperkirakan ini langsung memberi aba-aba kepada timnya untuk mengejar kendaraan tersebut, menciptakan aksi kejar-kejaran yang menarik perhatian warga sekitar. "Jangan biarkan mereka lolos," teriak Gugun melalui radio komunikasi sambil mempercepat laju kendaraannya. Arman dan kelompoknya mencoba mengambil rute alternatif melewati jalan kecil, namun tim Kopassus yang sudah mempelajari area tersebut segera memblokir jalan keluar. Di salah satu tikungan tajam, kendaraan Arman menabrak tiang lampu, membuat mereka terpaksa keluar dan berusaha melarikan diri dengan berjalan kaki. Warga yang menyaksikan kejadian ini mulai bersorak dan merekam aksi tersebut dengan ponsel mereka, membuat situasi semakin ramai. Gugun dan beberapa anggota timnya berlari mengejar Arman, sementara Ratih memimpin tim lain untuk mengamankan barang bukti di kendaraan mereka. Dalam beberapa menit, Gugun berhasil menangkap Arman yang terpojok di sebuah gang sempit, dengan wajah penuh keringat dan rasa takut. "Ini akhir pelarianmu, Arman," ujar Gugun sambil memasang borgol di tangannya. Sementara suara sorakan warga semakin terdengar jelas. Penangkapan ini menjadi momen yang mengguncang kepercayaan publik terhadap jaringan kejahatan di dalam institusi, tetapi Gugun tahu masih ada dalang yang harus dihadapi. Gugun dan timnya mendapatkan informasi dari warga pasar tradisional bahwa seorang pria berpakaian polisi terlihat berlari menuju gang sempit, mencurigakan dengan raut wajah panik. Dengan cepat,
Gugun mengejar ke arah yang ditunjukkan, sementara Ratih dan anggota lainnya menutup akses keluar di ujung gang. Arman, yang terpojok di depan pasar, mencoba mempertahankan ketenangannya dengan berteriak kepada kerumunan, "Saya hanya menjalankan tugas, jangan percaya mereka." Gugun berdiri di depannya sambil menunjukkan bukti video di ponselnya. "Kamu bisa mencoba berkelit, tapi ini cukup untuk menjatuhkanmu." Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam momen dramatis saat Arman akhirnya diborgol di depan umum. "Ini bukan akhir, kau tahu itu," teriak Arman dengan wajah penuh keringat, mencoba menyembunyikan ketakutannya di tengah keramaian. Ratih memeriksa tas yang dibawa Arman dan menemukan beberapa dokumen penting, termasuk daftar pengendara yang telah menjadi target pemerasan. Di bawah sorakan warga, Arman dibawa ke kendaraan Kopassus. Sementara salah satu saksi dari pasar memberitahu bahwa ia sering melihat transaksi mencurigakan di lokasi tersebut. Gugun menginstruksikan timnya untuk mulai menyelidiki hubungan Arman dengan anggota jaringan lainnya berdasarkan dokumen yang ditemukan. Penangkapan ini menjadi titik penting dalam penyelidikan, membuka peluang untuk menyeret lebih banyak pelaku dalam jaringan korupsi tersebut. Ratih menyamar dengan mengenakan jaket lusuh dan helm usang, menyusup ke sebuah titik pemeriksaan kendaraan yang ramai di pinggiran kota. Ia melihat sekelompok polisi yang tampak santai sambil mengawasi pengendara yang mereka hentikan, sesekali menerima uang tunai tanpa memberikan bukti tilang resmi. Dalam salah satu pemeriksaan, Ratih pura-pura tidak membawa surat kendaraan lengkap dan segera dihentikan oleh seorang polisi yang ternyata adalah Aibda Surya. "Kita bisa bereskan ini di sini, asal kamu tahu aturan mainnya," ujar Surya dengan nada santai, sementara Ratih diam-diam merekam percakapan tersebut melalui kamera di helmnya. Dari pengamatannya, Ratih mencatat bahwa polisi lain yang terlibat sering mencatat plat nomor di sebuah buku kecil yang tampak seperti daftar target mereka. Setelah beberapa jam di lokasi, Ratih menemukan pola bahwa sebagian besar kendaraan yang dihentikan adalah pengendara motor yang berasal dari luar kota. Ia kemudian mengikuti salah satu polisi ke sebuah warung kopi di dekat lokasi, di mana ia mendengar percakapan bahwa Ibda Wawan akan datang untuk mengambil setoran hari itu. Ratih segera menghubungi Gugun melalui perangkat komunikasi tersembunyi, memberikan informasi tentang rencana kehadiran Wawan di lokasi tersebut. Gugun memutuskan untuk tidak langsung bertindak, tetapi memantau lebih jauh untuk memastikan bahwa Wawan terlibat langsung dalam jaringan ini. "Kita hampir sampai, tapi kita butuh bukti lebih konkret untuk menjatuhkan semuanya sekaligus," ujar Ratih sambil meninggalkan lokasi dengan hati-hati. Video penangkapan Arman yang direkam warga pasar mulai menyebar luas di media sosial, menarik perhatian publik yang sudah lama kecewa dengan praktik tilang ilegal. Dalam sebuah wawancara, salah satu korban mengatakan, "Kami sudah lelah, mereka bukan polisi, mereka perampok berseragam." Pernyataannya langsung menjadi viral. Dimas Widodo, yang merasa posisinya terancam, mengadakan konferensi pers untuk menyatakan bahwa tindakan Kopassus melampaui wewenang mereka. "Penangkapan ini tidak memiliki dasar hukum," ujar Dimas dengan ekspresi tenang, mencoba meredakan situasi dan melindungi nama institusinya. Gugun memanfaatkan momen ini dengan menghubungi beberapa media independen untuk memberikan sudut pandang yang lebih objektif tentang kasus tersebut. Ratih membantu mengedit video dari rekaman kamera mereka untuk menunjukkan bukti kuat bahwa Arman terlibat langsung dalam jaringan pemerasan. Publik semakin marah ketika seorang mantan anggota polisi memberikan kesaksian anonim bahwa praktik ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Gugun menyadari bahwa tekanan publik dapat menjadi alat penting untuk mempercepat pengungkapan kasus, dan ia mendorong lebih banyak korban untuk berbicara. Namun, di balik layar, Dimas mengadakan pertemuan rahasia dengan bawahannya, memerintahkan langkah-langkah darurat untuk melindungi dirinya dari keterlibatan lebih jauh. "Jika kita tidak bisa menghentikan mereka, maka kita pastikan mereka tidak punya bukti yang cukup," ujar Dimas dengan nada penuh ancaman. Di tengah malam, dua pria mencurigakan menyelinap masuk ke area markas Kopassus dengan membawa tas berisi perangkat peretasan dan bahan pembakar. Mereka berhasil mendekati ruang arsip sebelum alarm keamanan berbunyi, memaksa mereka untuk meninggalkan tas mereka dan melarikan diri. Tim keamanan Kopassus segera menangkap salah satu dari mereka, sementara yang lain berhasil melarikan diri ke arah hutan terdekat. Gugun dan Ratih yang tiba di lokasi mendapati tas tersebut berisi alat untuk menghancurkan dokumen dan sistem penyimpanan digital. "Ini bukan tindakan spontan, mereka tahu apa yang mereka cari," ujar Ratih sambil memeriksa perangkat yang ditemukan. Di ruang interogasi, pria yang ditangkap menolak memberikan informasi apapun, tetapi identitasnya diketahui sebagai seorang teknisi yang bekerja untuk Dimas.
Gugun segera memerintahkan pemindahan semua dokumen sensitif ke lokasi rahasia lain untuk mencegah upaya sabotase berikutnya. Dimas, yang menerima kabar bahwa salah satu penyusupnya tertangkap, mulai merasa terpojok dan memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan semua bukti yang masih ada. Mereka terlalu dekat, kita harus bertindak sebelum semuanya runtuh, kata Dimas dengan nada tegas kepada kelompoknya. Gugun menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi, tetapi serangan ini justru memperkuat keyakinannya untuk menyelesaikan misi tersebut. Gugun dan timnya menyusun rencana penangkapan Aibda Surya Cahyadi dengan memanfaatkan dokumen yang mereka temukan sebagai bukti kuat. Pada malam hari, mereka mengepung rumah Surya yang berada di pinggiran kota, memastikan tidak ada celah bagi Surya untuk melarikan diri. Surya yang tampak kebingungan membuka pintu dengan tangan gemetar, mencoba meyakinkan Gugun bahwa dirinya hanyalah korban keadaan. Jangan buat situasi ini lebih buruk, ujar Gugun tegas sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Kami tahu peranmu dalam jaringan ini. Saat diinterogasi di markas, Surya akhirnya mengakui bahwa ia berada di bawah tekanan langsung dari Kompol Dimas, yang sering mengancam karir dan keluarganya. Surya memberikan nama-nama beberapa anggota jaringan lain, termasuk detail tentang bagaimana uang dari tilang ilegal dialirkan ke rekening Dimas. Ratih mencatat dengan teliti setiap pengakuan Surya, memastikan semua informasi bisa digunakan di pengadilan sebagai bukti tambahan. Kalau aku bicara terlalu banyak, mereka akan mencariku, ujar Surya dengan nada putus asa, namun Gugun memastikan bahwa dia akan mendapat perlindungan hukum. Penangkapan ini menjadi titik krusial karena membuka jalan untuk menjebak Ibda Wawan, yang diketahui lebih terlibat aktif dalam eksekusi lapangan. Gugun menyadari bahwa meskipun Surya sudah ditahan, pertempuran sesungguhnya masih ada di depan, terutama melawan Dimas yang semakin terdesak. Ratih merancang operasi untuk menjebak Wawan dengan bantuan seorang pengendara motor yang bekerja sebagai informan, pura-pura melanggar aturan lalu lintas. Di jalan yang sepi, Wawan menghentikan pengendara tersebut dan langsung meminta uang damai, tanpa memberikan slip tilang resmi. Informan itu menyerahkan uang palsu yang telah ditandai sebelumnya, sementara kamera tersembunyi di helmnya merekam seluruh interaksi. Gugun, yang mengawasi dari kejauhan, memberi perintah kepada timnya untuk bergerak setelah Wawan menerima uang tersebut. Ini cukup untuk menjatuhkanmu, Wawan, ujar Gugun ketika ia mendekati Wawan, yang langsung tampak panik dan mencoba membuang uang yang baru saja diterimanya. Wawan berteriak, aku hanya mengikuti perintah, ini bukan salahku, sambil mencoba memutar balik tuduhan kepada atasannya. Gugun memerintahkan Ratih untuk mengamankan dokumen yang ada di kendaraan Wawan, yang ternyata berisi daftar target tilang yang telah disiapkan sebelumnya. Penangkapan ini disaksikan oleh beberapa warga yang kebetulan melintas, membuat kejadian tersebut kembali menjadi sorotan publik. Wawan dibawa ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut, di mana ia akhirnya mengakui keterlibatan aktif Dimas dalam seluruh operasi ini. Gugun menutup hari itu dengan satu langkah lebih dekat menuju tujuan mereka, tetapi ia tahu bahwa Dimas tidak akan tinggal diam. Dimas, yang semakin terpojok, memerintahkan anak buahnya untuk mengintimidasi keluarga Gugun sebagai upaya terakhir untuk menghentikan penyelidikan. Malam itu, rumah keluarga Gugun dilempari batu, disertai pesan ancaman tertulis yang mengatakan, hentikan atau semuanya akan hancur. Gugun segera memindahkan keluarganya ke lokasi aman dengan bantuan timnya, memastikan mereka tidak menjadi target lebih lanjut. Ini sudah terlalu jauh, ujar Ratih dengan nada marah. Mereka tidak hanya menyerang kita, tapi juga menyerang yang tidak bersalah. Gugun mengumpulkan seluruh timnya untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut, memastikan bahwa serangan ini tidak akan menghentikan misi mereka. Salah satu anggota tim Kopassus berkata, kita harus menyerang balik dengan cara kita sendiri, mereka tidak bisa lolos dari ini. Ratih menggunakan data komunikasi yang mereka dapatkan sebelumnya untuk melacak aktivitas terbaru dari Dimas dan kelompoknya. Dalam waktu singkat, mereka menemukan bukti bahwa Dimas telah mengarahkan upaya intimidasi ini melalui jaringan kriminal di luar kepolisian. Kita tidak hanya akan menjatuhkan mereka, tapi kita akan memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi, ujar Gugun dengan nada penuh determinasi. Serangan ini justru mempererat semangat tim, yang kini bersatu untuk menyelesaikan tugas mereka tanpa kompromi. Berita tentang penangkapan Arman dan Wawan, serta intimidasi terhadap keluarga Gugun, memicu kemarahan publik yang sudah lama merasa dirugikan oleh praktik tilang ilegal. Ratusan warga berkumpul di depan kantor polisi tempat Arman dan Wawan ditahan, membawa spanduk bertuliskan, hentikan korupsi di jalanan. Kerumunan massa semakin bertambah ketika beberapa korban tilang ilegal berbicara kepada media,
memberikan detail tentang pengalaman mereka. Gugun memanfaatkan momen ini dengan mendesak kejaksaan untuk mempercepat proses hukum terhadap para pelaku yang sudah ditangkap. Dimas, yang merasa posisinya semakin terancam, mencoba menenangkan situasi dengan membuat pernyataan publik bahwa ia mendukung penyelidikan penuh. Namun, warga tidak percaya, terutama setelah video yang direkam Ratih menunjukkan bukti bahwa uang hasil tilang ilegal mengalir ke rekening Dimas. "Kalian sudah cukup berbohong," teriak salah satu pengunjuk rasa, yang disambut oleh sorakan massa yang semakin marah. Gugun menyadari bahwa tekanan publik ini adalah momen yang tepat untuk mempercepat langkah hukum, memastikan Dimas tidak bisa lagi memanipulasi sistem. Ratih memberikan data tambahan kepada media independen, memastikan bahwa kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan oleh siapapun. Dalam kerumunan massa yang terus bersorak, Gugun berkata kepada timnya, "Ini adalah kekuatan rakyat, dan kita akan menyelesaikan ini untuk mereka." Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan dan pengunjung yang antusias menyaksikan persidangan Arman dan Wawan, dua figur utama dalam jaringan tilang ilegal yang telah ditangkap. Arman mencoba membela dirinya dengan berkata, "Saya hanya menjalankan perintah, dan ini semua adalah tanggung jawab atasan kami," sambil menatap gugup ke arah pengacaranya. Wawan, yang terlihat lebih tenang, menambahkan, "Semua instruksi datang dari Dimas, kami hanya pion dalam permainan ini." Gugun, yang duduk di barisan pengunjung, terus mengamati dengan seksama, memastikan tidak ada detail yang terlewat dalam pengakuan mereka. Ratih, yang berada di luar ruang sidang, mempersiapkan bukti tambahan berupa dokumen aliran dana dan rekaman suara yang menguatkan keterlibatan Dimas. Jaksa penuntut mulai menyudutkan Arman dan Wawan dengan bukti-bukti kuat, termasuk rekaman video yang menunjukkan aktivitas mereka di lapangan. "Apakah kalian ingin tetap melindungi atasan kalian atau memilih keadilan?" tanya jaksa dengan nada tegas, membuat keduanya saling berpandangan ragu. Gugun merasa bahwa persidangan ini akan menjadi kunci untuk membuka pintu ke penangkapan Dimas, terutama setelah pengakuan implisit yang mengarah padanya. Di luar gedung pengadilan, warga yang berunjuk rasa menyuarakan harapan mereka, meneriakan, "Tangkap semua pelaku, termasuk dalangnya." Sidang ini menjadi langkah penting dalam perjalanan Gugun, memperjelas bahwa Dimas tidak lagi memiliki banyak tempat untuk bersembunyi. Di pagi hari yang cerah, tim Gugun bergerak dengan sebuah kendaraan khusus menuju kantor kejaksaan untuk menyerahkan dokumen tambahan yang dikumpulkan dari hasil investigasi. Namun, di tengah perjalanan, dua mobil hitam tiba-tiba memblokir jalan, dan sekelompok pria bertopeng keluar dengan membawa senjata tumpul. Gugun segera menyadari bahwa ini adalah upaya sabotase, dan ia memberi aba-aba kepada timnya untuk bersiap melawan serangan tersebut. "Lindungi dokumen itu apapun yang terjadi," teriak Gugun sambil melompat keluar dari kendaraan untuk menghadapi para penyerang. Pertarungan fisik yang intens pun terjadi di tengah jalan raya, menarik perhatian warga sekitar yang segera menghubungi polisi. Ratih berhasil menyelamatkan tas berisi dokumen dan membawanya ke tempat aman, sementara anggota tim lainnya melumpuhkan beberapa penyerang. Salah satu penyerang yang tertangkap mengaku bahwa mereka dikirim oleh Dimas untuk menghancurkan bukti yang akan diserahkan ke pengadilan. "Dia tahu kita sudah terlalu dekat," ujar Gugun sambil menahan emosi, memastikan semua penyerang diamankan oleh pihak berwenang. Setelah serangan tersebut, Gugun memerintahkan peningkatan keamanan untuk semua dokumen penting agar tidak ada serangan lanjutan. Peristiwa ini memperjelas bahwa Dimas masih memiliki jaringan kriminal yang aktif, tetapi Gugun semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Dimas, yang mulai kehilangan kendali atas situasi, bertemu dengan salah satu rekan kriminalnya di sebuah lokasi tersembunyi untuk merencanakan pelariannya ke luar negeri. "Semua sudah diatur, kamu akan keluar melalui jalur VIP di bandara, tidak akan ada yang tahu," ujar rekannya sambil menyerahkan paspor palsu dan tiket pesawat. Sementara itu, Gugun dan timnya menerima informasi dari informan bahwa Dimas berencana kabur ke Singapura melalui penerbangan komersial sore itu. Dengan cepat, Ratih menggunakan akses intelijen untuk memonitor aktivitas bandara dan memastikan keberadaan Dimas sebelum ia bisa naik pesawat. Gugun menyusun strategi untuk menangkap Dimas tanpa menarik perhatian publik, menggunakan unit kecil yang telah terlatih untuk operasi rahasia. Dimas yang merasa yakin akan lolos, terlihat memasuki ruang VIP bandara dengan percaya diri, tidak menyadari bahwa ia telah diawasi sejak tiba di sana. "Dia di tempatnya sekarang," ujar Ratih melalui radio, memastikan posisi Dimas kepada tim yang bersiap di beberapa titik strategis. Gugun memutuskan untuk menunggu hingga Dimas berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melarikan diri sebelum melakukan penangkapan. Ketika waktu tiba,
Tim Kopassus bergerak cepat dan berhasil melumpuhkan Dimas tanpa perlawanan berarti, meskipun ia mencoba menawarkan suap kepada petugas. Penangkapan ini menjadi akhir dari perjalanan panjang Gugun dan timnya, tetapi mereka tahu bahwa proses hukum untuk menghukum Dimas baru saja dimulai. Dimas, yang sudah merasa aman, terkejut ketika Gugun muncul di hadapannya sambil berkata, "Permainanmu sudah berakhir, Dimas." Dalam upaya terakhir, Dimas mencoba menawarkan uang tunai kepada Gugun, tetapi ia langsung membalas dengan, "Hukum tidak bisa dibeli, terutama bukan olehmu." Seluruh kejadian penangkapan ini telah direkam oleh kamera rahasia yang dibawa oleh tim Gugun untuk dijadikan bukti tambahan di pengadilan. Penumpang lain yang berada di sekitar ruang VIP bandara mulai berbisik-bisik dan merekam momen tersebut, menyadari bahwa yang ditangkap adalah seorang pejabat tinggi. Gugun memastikan bahwa Dimas diborgol dan diamankan dengan hati-hati, menghindari potensi perlawanan dari siapapun yang mungkin membantu. Di luar bandara, media yang sudah menunggu dengan kabar bahwa Dimas akan kabur, melaporkan penangkapan ini sebagai momen bersejarah dalam perjuangan melawan korupsi. Ratih mengamankan dokumen yang ditemukan di tas Dimas, yang ternyata berisi daftar anggota jaringan lainnya yang belum terungkap. "Ini lebih besar dari yang kita duga," ujar Ratih sambil menyerahkan dokumen itu kepada Gugun, yang mengangguk dengan wajah penuh kepuasan. Penangkapan ini menandai berakhirnya jaringan korupsi yang telah lama mengakar, tetapi juga menjadi awal dari pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Gugun berdiri di depan kerumunan wartawan, mengatakan, "Ini adalah kemenangan rakyat, tapi perjuangan melawan kejahatan tidak berhenti di sini." Ruang sidang dipenuhi oleh para pengunjung dan media yang telah mengikuti perjalanan panjang kasus ini, sementara Dimas duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi dingin. Jaksa membuka persidangan dengan memaparkan bukti-bukti kuat, termasuk rekaman video, dokumen aliran dana, dan kesaksian dari Arman, Wawan, dan Surya yang mengungkap peran Dimas sebagai dalang utama. Terdakwa tidak hanya menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, ujar jaksa dengan nada tegas. Dimas mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua keputusan operasional adalah tanggung jawab bawahannya, tetapi bukti-bukti yang diajukan terlalu kuat untuk disangkal. Arman, yang telah mengakui kesalahannya, memberikan kesaksian bahwa seluruh operasi tilang ilegal selalu dilaporkan langsung kepada Dimas melalui jaringan yang terstruktur. Gugun dan Ratih, yang duduk di barisan pengunjung, mendengarkan dengan seksama saat pengadilan memutar rekaman percakapan Dimas yang menginstruksikan intimidasi terhadap saksi-saksi. Setelah persidangan berjalan selama beberapa jam, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Dimas, menyebutnya sebagai simbol kegagalan sistem yang harus diperbaiki. Arman, Wawan, dan Surya juga menerima hukuman masing-masing sesuai peran mereka, meskipun mereka mendapat pengurangan hukuman karena telah bekerja sama dalam penyelidikan. Di luar gedung pengadilan, kerumunan warga bersorak-sorai, membawa spanduk bertuliskan "Keadilan telah menang", sebagai bentuk dukungan terhadap tim Gugun. Keputusan ini tidak hanya menjadi kemenangan hukum, tetapi juga menandai awal dari reformasi besar-besaran di institusi penegak hukum yang selama ini ternoda oleh korupsi. Setelah berbulan-bulan menjalankan misi yang penuh risiko, Gugun mengumpulkan timnya di markas Kopassus untuk merefleksikan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. "Kita tidak hanya menangkap mereka, tetapi kita juga memulihkan harapan masyarakat," ujar Gugun kepada timnya, sambil menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras mereka. Ratih, yang selama ini menjadi partner andalan Gugun, merasa bangga telah berkontribusi dalam operasi ini, meskipun ia mengakui bahwa tugas seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. "Korupsi adalah musuh yang tidak pernah tidur," ujar Ratih, "tetapi setidaknya kita telah menunjukkan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya." Gugun berdiri di depan papan besar yang berisi foto-foto operasi mereka, dengan beberapa dokumen yang menunjukkan perubahan besar di institusi terkait setelah kasus ini terungkap. Masyarakat mulai melihat perubahan nyata di jalanan, dengan operasi tilang yang lebih transparan dan kehadiran aparat yang bekerja sesuai prosedur. Gugun mengingatkan timnya bahwa pekerjaan mereka tidak hanya tentang menangkap pelaku, tetapi juga menjaga agar keadilan tetap berjalan di masa depan. Di luar markas, warga yang selama ini menjadi korban praktik tilang ilegal datang memberikan ucapan terima kasih dan dukungan kepada tim Gugun. "Kalian adalah pahlawan kami," ujar salah satu warga sambil menyalami Gugun, yang membalas dengan senyuman tulus. Kemenangan ini tidak hanya menjadi akhir dari misi mereka, tetapi juga awal dari harapan baru bagi masyarakat yang selama ini mendambakan keadilan.